Yuk ngegas yuk. Bismillah. Suaraku semoga jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mampir dan lihat video ini, selamat datang dan selamat siang. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dimas Andi Raka. Saya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, angkatan 2021. Jadi bilang saya baru-baru masuk aja sih. Dan di sini saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi, gitu, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Oke, dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih kegiatan PSU di dalam Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi mungkin ini buat adik-adik yang mau masuk ke Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, ini penting nih informasi buat kalian juga nih. Jadi kegiatan PSU itu dimana kegiatan ini wajib dilaksanakan untuk mahasiswa baru. Kepanjangan PSU, aku lupa deng mau jelasin PSU itu. Jadi kepanjangan PSU itu adalah pelatihan super unggul, yang dimana pada kegiatan itu kita dilatih sebelum menempuh perkuliahan selanjutnya mulai dari semester 1 sampai semester akhir nanti itu. Nah, itu penting dalam kegiatan PSU itu kita harus dilatih. Dan apa sih yang dilatih? Jadi di sini ada 4 poin nih yang kita latih pada saat kegiatan PSU, yaitu poin pertama kita dilatih dalam melakukan komunikasi efektif. Yang kedua, sikap mental positif. Terus lalu yang ketiga, membangun identitas diri. Dan keempat, itu goal setting. Dan keempat poin ini sangat-sangat penting buat saya pribadi dan mungkin buat adik-adik yang nantinya bakal masuk. Itu sangat penting buat nanti ke depannya ketika kalian memulai kuliah. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi efektif, yang dimana kita di sini dilatih untuk berbicara secara efektif atau baik, sopan, nggak yang surs gitu. Oke, untuk aku pribadi sih selama mengikuti pelatihan komunikasi efektif, ya saya sendiri juga sampai sekarang ini ya belum begitu efektif juga cara berbicaranya gitu, karena masih belum betul gitu. Kadang kalau mau ngobrol ya masih agak takutnya itu ketika cara ngomongnya salah mungkin. Disitulah aku juga perlu adaptasi untuk ya ngobrol sama seumuran mungkin, atau ngobrol dengan orang yang lebih tua atau jauh lah umurnya dari saya gitu. Nah, itu mungkin butuh adaptasi juga bagaimana cara berbicara yang benar dan baik gitu. Apalagi ketika aku chat dosen untuk menanyakan informasi lainnya, walah, itu aja aku mau ngechat aja ya terkadang ragu-ragu saya harus ngomong gimana ya. Kalau ya pertama harus juga perkenalan gitu, dan nah setelahnya ini cara aku ngomong ke dosen ini gimana ya, masih agak ragu-ragu sampai sekarang ini loh ya. Makanya aku juga perlu adaptasi gitu dan perlu waktu juga gitu. Tapi aku yakin kok kedepannya nanti bakal cara berbicaraku ini bisa baik dan benar dan efektif juga gitu loh. Jadi orang yang ketika aku ngajak ngobrol ini bisa enjoy gitu loh, bisa ya gimana, enak didengar gitu. Aku ngomong masih plak-plak. Oke, yang kedua yaitu sikap mental positif, yang dimana pada saat kegiatan PSU ini kita dilatih sikap kita dan mental kita. Jadi dari sikap ini kita harus mengetahui diri kita sendiri. Jadi ya kayak misalkan saya ini orang introvert sebenarnya ya, malu dan tidak pede ngomong sama orang-orang sekitar. Apalagi sekarang ini aku ngomong sama kamera ini, sebenarnya aku kan ngomong sama kalian semua. Itu sebenarnya gak pede, tapi ya gimana lagi, tugas. Saya juga merasa sikap saya juga gimana ya, kurang matang gitu loh, kayak masih lembek gitu loh, kayak semangat ya kadang-kadang, terus lebih banyak malesnya gitu kan. Tapi dari situ setelah mengikuti kegiatan PSU dan kita dilatih, sikapku ini mungkin membaik ya,
mungkin ya. Ya semuanya butuh proses dan juga butuh waktu sebenarnya. Jadi yang kadang saya masih, ya itulah tadi yang saya sebutkan, sifat atau sikap saya yang sebenarnya gitu. Tapi yang saya rasakan sekarang ini ketika berjalannya kuliah ini, kayak saya itu merasa lebih semangat dalam menghadapi tugas, yang dimana dosen ngasih tugas setiap hari, tapi saya semangat gitu. Dan gimana ya, kayak saya itu ketika ada tugas saya langsung mengerjakan, nggak yang menunda-nunda waktu gitu loh, nggak kayak teman saya yang nganggur gitu kan, kayak surs. Itu sebenarnya nggak boleh teman-teman. Jadi kita juga perlu memahami sikap orang lain juga gitu, agar kita tidak melenceng. Maksudnya melenceng itu kita jadi kepincut. Apa ya kepincut itu? Jadi intinya kita nggak sampai keikut sifatnya dia juga gitu loh, paham nggak sih? Yang misalkan dia malas, ya kita jangan malas lah gitu. Terus dia nunda-nunda tugas, tapi ya kita jangan menunda tugas juga, karena itu emang parah sih, berat. Itu bakal nanti ke depannya kalau misalkan dia seperti itu terus, ya dia bakal gitu terus gitu. Karena dia sudah merasakan nyaman dengan sikapnya dia sendiri gitu. Terus yang kedua, mental. Nah, di sini jujur ya sama halnya aku kayak cerita dengan kalian di depan kamera ini, aku ya mentalnya agak ya mental aku kayak masih detik ser gitu loh, kayak malu gitu. Nah, di sini pada saat kita mengikuti PSU, kita dilatih mental kita tuh harus berani, kuat. Sebenarnya nervous. Ya, aku yakin semua orang ketika ngomong di depan, entah itu di depan kamera atau ngomong dengan orang, itu aku yakin ada yang nervous. Dan nervous. Nah, nervous itu sebenarnya normal-normal aja, karena kan semua orang wajar kalau grogi gitu loh. Tapi kita juga harus yakin dan kita pede, sepede-pede mungkin itu kita juga harus. Karena dengan kita merasa pede, kita bakal enjoy untuk ke depannya gitu. Jadi kita kayak nggak malu gitu loh. Misalkan, oh aku juga gini. Nah, kita kayak ngerasa pede gitu loh. Diri kita tuh kayak merasa ke depannya tuh bakal enak gitu loh. Nggak yang diem gitu, malu gitu kan. Sukanya nyimak gitu. Ya itu kan sama aja kayak nggak pede gitu loh, kayak mentalnya encok gitu loh. Nah, maka dari itulah kita di sini dilatih sikap mental positif kita gitu. Jadi kita ya yang baik-baik lah gitu. Jangan yang buruk, yang baik itu emang yang aman gitu. Oke, yang ketiga ini adalah membangun identitas diri. Nah, itu dalam pelatihan PSU itu sangat penting teman-teman. Jadi kita juga harus tahu sifat kita tuh sebenarnya bagaimana, identitas kita tuh sebenarnya gimana gitu. Apakah saya orangnya males gitu. Yang hal-hal negatif ada, positif ya ada. Jadi kita harus tahu gitu loh identitas kita ya. Kita juga harus membangun. Jadi yang dimaksud membangun itu kayak kita tuh menonjolkan identitas diri kita yang benar-benar terbaik gitu loh. Ada sisi positifnya gitu loh, bukan yang terus menonjolkan yang negatif gitu. Wah, itu salah besar sih. Nah, itu kita ya benar-benar di situ dilatih untuk mempunyai identitas kita yang terbaik. Contoh nih, saya ya bukan contoh sih, emang ini kenyataan saya ya selama mengikuti PSU ini dan pengaruh juga ke depannya. Saya ini konsisten dalam menjalankan tugas. Dalam arti menjalankan tugas itu ya misalkan dosen ngasih tugas gitu kan. Nah, itu aku emang semangat gitu loh. Jadi emang ada WA. Jadi memang semangat dalam menjalankan apapun itu, ya aku ikhlas aja gitu loh. Ini sih aku lebih konsisten aja sih, kalau misalkan ada tugas di hari itu juga harus selesai gitu. Aku juga selama itu begitu. Jadi aku ada satu temen ini yang emang udah lama banget kenal sebelum mulai kegiatan PSO atau PPM. Nah, itu namanya Ale, dan aku emang udah lama kenal dia juga. Aku juga udah paham sifatnya dia gitu loh. Jadi dia itu bisa dibilang sifatnya tuh kayak identitasnya tuh dia memiliki sifat yang konsisten dalam arti ketika dia ada tugas, jujur nih, ketika dia ada tugas dia bener-bener emang let's go lah, kalau ada tugas hajar gitu loh. Ya sama aku juga seperti itu ketika berjalannya kuliah, dan dia humble sama teman-teman sekitarnya gitu loh. Jadi enaknya dia itu kalau dalam bersahabat atau berteman dia enak gitu loh. Apalagi dalam tugas kelompok atau buat tukar pikiran, dia juga emang suka tukar pikiran gitu loh.
aku juga pernah tukar pikiran sama dia tentang soal atau tugas. Waktu itu tugas apa ya? Tugas ilmu komunikasi atau apa ya? Itu serunya dia ya itu. Dan itu juga termasuk identitas baiknya dia gitu loh. Mantap. Sukses, Le. Terus yang keempat, goal setting. Nah, di sini kita dilatih untuk kita memiliki jalan lurus untuk kedepannya nanti ketika kita selesai menjalankan kuliah. Jujur ya, untuk goal setting ini aku ada plan. Dan ini insya Allah terkabulkan ya, semoga. Dan aku juga nggak patah semangat dalam menjalankan goal setting yang selama ini aku rancang gitu. Jadi setelah saya selesai kuliah ini, saya mungkin bekerja sesuai apa yang saya bisa, seperti penyiaran TV gitu. Nanti saya mungkin jadi kameramen atau apa gitu, atau saya membuka usaha sendiri. Kalau kalian tahu nih ya, selama ini saya juga punya usaha yang dimana usahanya itu saya mempunyai 4 usaha yang selama ini saya jalankan, dan punya orang tua saya juga sih. Nah, yang pertama itu adalah Siva Karika, yang dimana Siva Karika ini adalah oleh-oleh manisan yang asli dari Wonosobo, tetapi saya produksi sendiri dan buat sendiri di Magelang, tapi buahnya ambil di Wonosobo. Itu yang pertama. Yang kedua, Siva es puter. Saya juga menjual es puter gitu. Bapak saya ya asisten, dan kadangnya juga saya ya buat es gitu. Sampai sekarang juga masih konsisten gitu. Terus yang ketiga yaitu salad buah. Nah, ini ibuku ini emang sempat iseng-iseng jualan salad, dan sampai sekarang ini masih jalan gitu loh, usahanya masih jalan. Terus yang keempat, usahaku sendiri nih, namanya Sego Mas Dim. Nah, Sego Mas Dim ini adalah rice bowl yang menunya itu adalah menu andalan saya yang selama ini saya pernah buat. Itu adalah spicy chicken mondo-mondo, yang dimana dengan rasa ayam yang hampir 90% seperti KFC gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih berjalan dan masih ada yang beli gitu. Dan saya juga masih berjualan juga sih. Kalau ketika Sabtu Minggu itu kan hari liburnya ya, itu aku juga ambil kesempatan buat bisnis. Ya mungkin itu goal setting yang selama ini aku rancang dari awal gitu. Jadi kayak udah nggak bingung gitu loh. Dan itu emang penting, karena kalau misalkan nggak ada goal setting, kalian bingungnya gimana, karena kalian kayak seakan-akan tuh nggak ada jalan hidup gitu loh, nganggur gitu loh. Bahaya. Emang bener-bener kita rancang dan perlu waktu untuk ngobrol dengan diri kita sendiri, sebenarnya tuh aku tuh bisa apa sih, aku kedepannya pengen apa sih. Itu sangat-sangat penting dan kalian juga butuh waktu untuk itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelatihan super unggul ini. Kita dilatih dengan 4 tadi, yaitu komunikasi efektif. Aku baca nih, komunikasi efektif, sikap mental positif, membangun identitas diri, dan juga goal setting. Nah, keempat itu bakal penting banget buat kalian nanti kedepannya kuliah, dari semester 1 sampai kuliahmu nanti selesai gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kok kayak ada tamu? Bentar ya. Ternyata ada paket, guys. Oke, lanjut. Sekian, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan buat adik-adik yang mau memasuki Amikom dan lihat video ini, itu sangat penting buat kalian dan semoga bermanfaat juga ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum.